wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Masih semangat kan ya di puasa yang menginjak kelima? Sebelumnya kenalin dulu ya, perkenalkan nama saya Nabranwati dari program studi perawatan S1. Nah di sini saya tuh sebagai anggota dari UKM PSR PMI Unit UMP. Nah pada podcast kali ini nih kita kedatangan narasumber yang sangat spesial nih. Kenalin dulu ya, ini adalah Kak Bilkis. Halo Kak. Halo Intan. Boleh dulu lah kenalan dulu sama teman-teman? Oke, boleh banget nih. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Bilkis Salsabila Fauzia, biasa dipanggil Bilkis. Aku dari program studi pendidikan dokter. Aku juga anggota nih dari UKM KSR PMI Unit Universitas Muhammadiyah Purwakarta. Oh baik, baik nih Kak. Jadi tuh pada kesempatan podcast kali ini kita tuh akan sharing-sharing sedikit nih Kak mengenai puasa dan mahasiswa. Mantap. Aku mau nanya nih ya Kak, sebenarnya tuh apa sih manfaat puasa dalam lingkup kesehatan nih Kak? Oke. Aku sih masuk dulu ya, aku jawab terkait puasa, sama kesehatan ya. Puasa itu bagus banget nih sebenarnya buat kesehatan. Dari salah satu contohnya nih, hipertensinya jadi terkontrol, terus habis itu gula darahnya terkontrol, terus juga menghilangkan racun-racun yang ada di dalam tubuh. Terus puasa ini tuh bisa mengistirahatkan lambung, biar istirahat dulu nih, nggak banyak mengolah-ngolah makanan dulu nih. Terus habis itu metabolisme dalam tubuh ini juga jadi terurai lagi, jadi lebih baik lagi gitu sih. Jadi banyak banget nih manfaatnya dari puasa ini buat kesehatan kita. Ya betul sekali. Nih misalkan puasa ini kan kita kan banyak lemas, ngantuk gitu kan ya Kak, kayak nggak semangat gitu. Apalagi mahasiswa ya. Betul. Otomatis itu akan berpengaruh ke metabolisme tubuh kita kan ya Kak. Kalau nih olahraga apa aja tuh yang cocok untuk kita yang sedang berpuasa gitu loh Kak? Oke, olahraga sebenarnya tuh ringan-ringan aja, kayak contohnya tuh jalan atau jogging tapi ya yang cuma 30 menit gitu. Kayak misalnya nih ada lapangan nih di sini nih, muterin aja nih sebentar, cari tempat yang teduh nih, atau di pagi hari. Jadi kayak jangan lari atau jogging gitu tuh pas terik matahari itu jangan, tapi pas lagi teduh, lagi masih pagi-pagi nih 30 menit aja cukup. Terus ada juga yoga nih. Yoga selain buat menenangkan tubuh, menenangkan pikiran, juga itu juga baik banget buat kesehatan kita. Itu sih salah satunya. Baik. Nah, tadi kan olahraga nih ya Kak. Otomatis olahraga kita ngeluarin cairan kan ya Kak. Ya. Ngeluarin cairan otomatis tubuh kita bisa dong kekurangan cairan. Bisa. Nah, lalu gimana nih caranya agar tubuh kita tuh tetap cairannya terjaga supaya tidak dehidrasi gitu loh Kak? Oke. Yang pertama, kalian itu harus ngelakuin 2-4-2. Jadi 2 gelas minum pada saat sahur, terus 4 gelas minum pada saat dari buka puasa nih sampai menjelang tarawih lah. Terus 2 gelas lagi itu malam hari setelah tarawih atau jam-jamnya lagi istirahat gitu, mau istirahat kita minum 2 gelas dulu. Terus yang kedua, kurangin aktivitas yang berat-berat. Jadi semisal nih, biasanya nih kalian suka naik turun tangga nyampe 4 kali lah. Jadi minimalin, dikurangin lah buat beraktivitas yang berat-berat. Terus juga ini sih jangan lupain sahur sama buka deh gitu, karena di situ kan di saat kita minum gitu ya. Jadi kalau misalkan lupa sahur sama buka tuh kadang kasihan gitu sama tubuhnya. Jadi diusahain jangan lupain sahur sama bukanya gitu sih. Nah, betul ya Kak. Jadi kan jangan lupain sahur dan bukanya. Lalu apa pentingnya sih sahur buat mahasiswa? Yang seperti kita tahu kan mahasiswa tuh tugasnya banyak ya Kak. Kadang-kadang lembur, otomatis kayak tidurnya juga terganggu ya Kak. Lalu apa pentingnya sahur itu loh Kak? Oke, sahur ini kan sebenarnya salah satu pembeda dari orang yang puasa sama yang orang yang nggak puasa gitu, salah satunya ya. Tapi di sini sahur juga tuh biar kita tuh ada tenaganya gitu. Jadi kalau sahurnya nih kita sahur sehat, kita makan karbohidrat, kita makan protein, contohnya karbohidrat nasi, gandum, oatmeal gitu. Terus kita makan protein kayak protein hewani maupun nabati gitu, ayam lah, sayur-sayuran gitu, terus telur. Itu tuh baik buat tubuh kita, karena di saat kita nantinya akan puasa kurang lebih 8 hingga 12 jam gitu ya di Indonesia ini, kita tuh jadi ada tenaganya gitu buat beraktivitas. Kadang kalau misalkan kita lupa sahur tuh malah kadang tuh kita jadi tambah lemas gitu ya. Jadi pentingnya sahur ini ya buat nantinya kita gitu saat melakukan aktivitas biar gak cepat lelah gitu sih. Oke, baik.
Nah, kita sebagai mahasiswa tentunya kan aktivitasnya padat ya Kak. Misal Iya, berangkat benar. pagi, pulang sore, menjelang buka ya kan ya. Kayak Kak? kamu ya? Tuh sih. Berangkat Ternyata. pagi, pulang senja. Oh, bang senja udah mau ini Buka, ya. buka. Lalu tips apa nih Kak untuk mahasiswa agar di puasa ini tuh tetap semangat apalagi dalam menjalani kuliah nih Kak? Yang pertama kalau dari aku ini penuhi kebutuhan cairan sih, yang tadi 242 pokoknya jangan sampai kelupaan. Malah bagus kalau misalkan kalian lebih dari itu. Semisal di sahur ya nggak cuma 2 gelas sih, lebih dari itu ya nggak apa-apa. Yang penting itu adalah minimal gitu, 242 itu adalah minimal untuk kebutuhan cairan kita. Terus yang kedua itu lengkapi karbohidrat sama protein. Jadi kalau bisa sahur itu yang sehat, jangan sahur tuh malah jajan gitu kayak mie lah, ya nggak apa-apa mie tapi ada sandingannya gitu, ada sayurnya lah atau ada telurnya gitu, nggak apa-apa. Terus jangan yang ciki-cikian lah ataupun yang asin-asin goreng-gorengan tuh kalau bisa dikurangin karena ya malah bikin apa ya, bikin cepet capek gitu. Jadi kalau bisa malah yang manis-manis kayak kurma tuh nggak apa-apa gitu. Terus kita minum susu gitu, kalau misalnya suka susu nggak apa-apa. Terus yang ketiga ini adalah pertahankan tubuh kita tuh biar gak gampang lelah ya, ini kurangin aktivitas yang berat. Semisal biasanya kita suka begadang nih, kalau bisa dikurangin lah begadangnya. Semisal pada saat lagi ada jeda kuliah ya kita kerja tugasnya di situ, jangan kerjanya tengah malam gitu ya, karena waktu istirahatnya kita kan cuma tengah malam nih gitu, dari pagi sampai sorenya kita kuliah. Jadi usahain di saat malamnya ini ya istirahat yang cukup gitu. Terus yang keempat itu menyegerakan berbuka, jangan sampai lupa berbuka. Nah itu aja, kayak kalau misalkan udah lelah nih dari pagi sampai siang terus kalian lupa buka, ya gimana kalian mau melanjutkan aktivitas besok deh gitu. Pasti habis itu ya nggak apa-apa, wajar sih kalau misalkan mahasiswa nih habis pulang tidur. Nah, tapi kalau bisa nih di saat puasa kalian ini jangan lupain buka deh. Jadi kayak buka ya sumbernya kalian buat nambah energi lagi gitu. Terus yang terakhir itu adalah tidur dan lakukan aktivitas secukupnya aja deh. Tidur itu harus cukup, tidur siang gitu atau jeda kuliah nih, tidur tuh nggak apa-apa 10-15 menit lah, jangan kelamaan. Kalau kelamaan jujur capek, malah jadi capek ya kan. Kalau misalkan kita jeda kuliah 1 jam, kita tidur 1 jam, aku rasa capek loh. Kamu capek nggak? Iya capek, jadi males ya. Iya, jadi 10-15 menit aja cukup. Nah tapi jangan lupa malamnya di saat kita selesai tarawih nih, segerakan tidur. Jangan begadang terlalu lama gitu. Kalau dari aku maksimal jam 10 lah. Terus bangun jam 3 atau jam 2 itu malah lebih baik, karena belajar di pagi hari itu lebih masuk ya menurut aku ya. Ya kan bener kan? Belajar di pagi hari itu kalau bisa kayak bersungguh sehari kita belajar dulu aja. Jangan malah habis tarawih kita labas gitu tuh kayak malah capek. Males capek. Bikin pusing gak sih? Nah, itu kan malah jadi pagi-paginya kurang fit gak sih? Itu sih tipsnya. Oh baik, sangat berkesan sekali ya untuk sharing-sharing kita pada podcast kali ini. Mungkin sekian ya podcastnya. Mungkin dari Kak Bilkis nih ada closing statement atau kata penutup nih buat teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya nih yang lagi kuliah nih, aku denger kayaknya mahasiswa UMP nih habis kuliah, habis lebaran ya, habis lebaran tuh kan mau TS. Aku doain deh semoga di saat Ramadan kali ini nih, apapun ilmu yang kalian dapatkan itu kalian akan lebih mudah dipahami, terus akan dipermudah nanti nih ujiannya di tengah-tengah habis bertemu keluarga gitu ya, terus tiba-tiba ujian kan kayaknya otaknya bercampur sedih atau bahagia gitu. Semoga di saat Ramadan ini bisa memaksimalkan perkuliahannya, juga cuma sampai Ramadan ini sih, semoga setelahnya juga dimudahkan perkuliahannya. Terus buat teman-teman semangat juga buat kuliah yang disambi dengan puasa ini, semoga lebih berkah aja sih. Baik ya, closing statement yang sangat hebat sekali ya. Mungkin segitu ya sharing-sharing kita pada podcast kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Maaf juga dari saya. Mungkin sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih semuanya. Nggak sepatungnya Mbak. Profesi pendidikan. Lah, Ade.